Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini anak-anak ustazah mengikuti pembelajaran kembali. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga anak ustazah tetap semangat dan dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siapkan buku pelajarannya, fokus menyimak video pembelajaran hari ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aturan keselamatan di perjalanan, kemudian sikap hidup bersatu di perjalanan. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini, setelah anak-anak ustazah menyimak video pembelajaran ini, anak-anak ustazah akan bisa memahami aturan keselamatan di perjalanan. Kemudian yang kedua, menyebutkan aturan lalu lintas. Dan yang ketiga, memahami peran penting rambu-rambu lalu lintas. Yang keempat, memahami sikap bersatu di perjalanan. Kita masuk materi kita tentang aturan keselamatan di perjalanan. Menaati aturan keselamatan di jalan sangatlah penting. Kenapa? Karena di perjalanan kita harus memperhatikan dan menaati aturan lalu lintas supaya kita selamat dalam perjalanan. Jadi, anak-anak ustazah ketika dalam perjalanan harus tahu aturan keselamatan di jalan. Kemudian harus mengetahui rambu-rambu lalu lintas. Nah, apa saja aturan lalu lintas? Di sini ustazah akan menyebutkan beberapa saja. Aturan lalu lintas yang pertama, menyeberang di tempat penyeberangan. Jadi anak-anak ustazah jika mau menyeberang jalan, maka menyeberanglah di tempat penyeberangan atau yang disebut juga zebra cross. Ada juga untuk penyeberangan pada suatu kota tertentu menyediakan jembatan penyeberangan. Jadi ketika anak-anak ustazah mau menyeberang, maka menyeberanglah pada tempat yang disediakan. Yang kedua, memperhatikan rambu-rambu dan lampu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas digunakan untuk keselamatan kita dalam perjalanan. Yang ketiga, berjalanlah di sebelah kiri bagi pejalan kaki. Jadi jika anak ustazah berjalan kaki di jalan raya, maka berjalanlah di sebelah kiri. Yang keempat, bersikap hati-hati di perjalanan. Jadi ketika di perjalanan, anak-anak ustazah harus berhati-hati. Apalagi yang menggunakan kendaraan, misalnya orang tuanya bawa kendaraan. Nah, maka di dalam perjalanan bepergian itu harus berhati-hati. Jangan lupa anak-anak ustazah ketika keluar rumah untuk melakukan perjalanan, bacalah doa keluar rumah. Dan ketika mau naik kendaraan, jangan lupa baca doa naik kendaraan. Selanjutnya kita bahas tentang peran penting rambu-rambu lalu lintas. Jadi rambu-rambu lalu lintas itu dibuat bukan tidak ada gunanya. Banyak sekali guna atau perannya. Yang pertama, sebagai petunjuk jalan dan arah jalan bagi pengguna jalan. Jadi rambu-rambu itu digunakan untuk petunjuk jalan. Apakah di perjalanan itu boleh berhenti atau tidak, atau apakah boleh berbelok atau tidak. Berikutnya, untuk menjaga keselamatan dalam perjalanan. Jadi rambu-rambu lalu lintas itu diadakan atau digunakan untuk perjalanan kita menjadi lancar, agar lalu lintas menjadi tertib. Kemudian agar terhindar dari kecelakaan.
Jika di jalan raya tidak ada rambu-rambu lalu lintas, maka jalan raya itu akan kacau. Pengguna jalan juga akan sembrautan atau berantakan. Karena apa? Karena tidak adanya rambu-rambu lalu lintas. Kemudian untuk menumbuhkan sikap bersatu. Maksudnya di sini, jika ada rambu-rambu lalu lintas, maka setiap orang harus menaatinya. Kalau tidak ada rambu-rambu lalu lintas, maka perjalanan akan kacau, emosi pengguna jalan juga akan meningkat karena saling menyalahkan. Akhirnya terjadi ketidakteraturan di lalu lintas. Kemudian sikap hidup rukun dalam perjalanan. Jadi ketika dalam perjalanan kita juga harus menerapkan sikap hidup rukun. Kita baca dulu teks bacaan berikut. Kita baca bersama-sama ya. Zulham sedang berjalan menuju ke taman. Di jalan Zulham melihat temannya terjatuh dari sepeda. Zulham segera menghampirinya. Kemudian ia membantunya. Zulham adalah anak yang baik. Menolong orang lain merupakan sikap terpuji. Sikap menolong merupakan wujud dari sikap persatuan dan sikap hidup rukun di perjalanan. Menjalin kebersamaan dengan setiap orang merupakan cerminan sikap bersatu dalam keragaman. Jadi di dalam perjalanan, anak-anak ustazah juga harus menerapkan sikap hidup rukun. Ketika melihat teman terjatuh, maka langsung ditolong, jangan ditertawakan. Nah, kemudian yang ditolong pun harus mengucapkan terima kasih karena sudah ditolong oleh temannya. Jadi, anak-anak ustazah ketika melihat temannya terjatuh atau di perjalanan melihat ada kecelakaan, jika bisa menolong, segera tolong. Kemudian ini adalah teks cerita contoh dari sikap menaati aturan di perjalanan. Kita baca bersama-sama. Setiap pagi Mutia pergi ke sekolah bersama-sama temannya. Mereka berjalan melewati jalan raya. Mereka harus berhati-hati. Mereka menaati aturan agar selamat sampai tujuan. Sikap Mutia dan temannya merupakan sikap yang menaati aturan di perjalanan. Jadi ketika dalam perjalanan kita harus hati-hati. Itu adalah salah satu contoh aturan keselamatan di perjalanan. Jadi jika anak-anak ustazah ingin selamat sampai tujuan, maka patuhi aturan yang ada di perjalanan atau di lalu lintas. Seperti yang sudah ustazah sebutkan di awal tadi. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak ustazah adalah anak-anak yang selalu menaati aturan dimanapun berada. Ingat, aturan itu tidak hanya di sekolah tapi dimanapun berada. Jazakumullahu khairan. Anak-anak ustazah sudah menyimak dengan baik. Semoga anak-anak ustazah diberikan kemudahan pemahaman oleh Allah. Jika ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.